Saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana kita melihat ketika ada pesta. Tentunya setelah pesta itu ada juga makanan. Pertama pesta perkawinan, pesta ulang tahun, ataupun pesta pemberkatan rumah dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bahwa makanan itu merupakan sumber dari rasa syukur. Makanan menghidupkan, memberikan kekuatan, tenaga, dan dari makanan itu mengungkapkan rasa syukur. Maka dalam tradisi-tradisi tertentu, dalam berbagai daerah tertentu, ada ungkapan rasa syukur ketika sudah memanen entah padi ataupun hasil panen lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa peran makanan ini sungguh-sungguh merupakan sebuah ungkapan bahwa Tuhan memberikan rahmat, Tuhan memberikan rezeki melalui makanan, dan sebagai ungkapan syukur tentu makanan itu menggembirakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu atau kemarin juga kita merenungkan tentang roti hidup. Apa sebenarnya roti hidup itu? Kenapa Yesus menekankan berkali-kali dalam Injil Yohanes? Ini membuktikan bahwa roti hidup adalah roti yang turun dari surga, yaitu menandakan Yesus sendiri sebagai penyelamat manusia, sebagai yang menebus, karena melalui penderitaan, wafat, disalib, dan bangkit. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menebus manusia melalui kasih-Nya, melalui penderitaannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menekankan bahwa ketika kita mempercayai roti hidup itu atau percaya pada Yesus itu, maka akan ada anugerah, kurnia, dan yang paling penting intinya adalah keselamatan, kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat hubungan makanan dan keselamatan ini sungguh memberikan kita peneguhan, dalam arti apa yang harus dilakukan sehingga makanan berbuah keselamatan, yaitu menuntut tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu mengembangkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga kita melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh dan juga totalitas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin dari makanan dan keselamatan jauh berbeda, tetapi kita melihat bahwa ketika makanan yang kita makan dan menghasilkan tindakan yang baik, itu menunjukkan usaha kita melihat Kristus yang memberi teladan dan kita ikuti, sehingga menghasilkan buah, yaitu berupa kebaikan. Mungkin membantu orang lain, itu yang biasanya kita lakukan ketika melihat kebaikan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kita melihat proses perkembangan hidup kita mulai dari kecil, dewasa, dan sampai pada masa tua. Itu ada prosesnya, di mana kita dengan mengembangkan tindakan kita mulai dari belajar berbuat baik dari hal yang kecil sampai pada tanggung jawab yang besar pada pekerjaan kita, sehingga kita menghasilkan tindakan yang baik dan menjadi karakter dalam hidup kita, sehingga orang mengenal kebaikan kita bukan dari diri sendiri, tetapi
adalah Kristus yang menjadi dasarnya. Sehingga kita mengenalkan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kita menikmati hasil dari usaha kita, dari kebaikan kita, yaitu berupa ketekunan. Ketika kita menikmati ketekunan dalam hal berbuat baik, itu justru memberikan kita lebih bercahaya, lebih hidup, dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini, karena ada satu hal, yaitu kasih yang memberi keselamatan. Semoga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, kita selalu didukung, selalu disemangati oleh Roh Kudus, dan nantinya kita menantikan Roh Kudus juga yang hadir untuk menyertai para rasul dan menyertai kita semua dalam melakukan tindakan, yaitu mewartakan Kristus, percaya kepadanya, dan akhirnya harapan kita adalah memperoleh kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati. Amin.